Kalau karena kejadian Pak Ibu, nenek-nenek, ya kalau ku taksir itu antara umurnya 67 sampai 70 tahun. Langsung karena Ustaz, biasa gitu lihat di televisi Ustaz, angkat-angkat ngapa memang. Dia bilang Ustaz mau tolong ambil kenang-kenangan. Selfie dulu guys. Ulala. Selfie tuh jadi angkat-angkat seandainya masih gadis nggak diharapkan. Satu, aku udah bodoh kan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas aku jindu dua kita ngobrol. Saya jadi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, mari kita sempatkan bersedekah bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya kepada almarhum Sultan Haji Rahman Deng Sampo. Ila hasihinnya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamatonji punan niat jenazah, rajin-rajin tongi as-sambayang jenazah supaya jaiton salan tahu sambayang iki. Kapunan sampai 10 jenazah disambayangi waktu tatalasa, maka punah mati kisalang anje tong itu dasar 10 tahun itu tahu sambayang iki. Pengalaman ngasih muncul. Anje punah Pak Imam mati jai tahu tuh sambayangi jenazah. Anggap aja tahu pun apa imam mate kajai manton tahu le ban sambayangi jadi pelajaran dalam perikat teh si kau mau juga tak saya jangan bisa loh sampai pengeramula. Mohon maaf di tengah-tengah kita ini ada senior saya Pak Kiai Sadik, harus Pak Abek Karung karena namanya senior ya tetap senior. Ada juga di samping kanan saya keluarga Pak Iman juga. Nah, kalau mati Pak Iman mudah-mudahan banyak salat jenazah asal. Malah. Nah, kita ngerimpain kanan anak kita. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Setiap sesuatu ada waktunya dipanen. Dan umatnya Nabi masa waktunya dipanen umurnya baina sittin wa sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ngajian barak 60 tahun itu jajan itu kapan rin 60 tahun apa yang sudah 60 tahun banyak pakai siapa kira belum pakai. Punah umur sudah 60 tahun, banyak-banyaklah bersikir, menangis, istighfar. Dia magi sangi HP punah umur 60 tahun. Apa lagi diharap? Kalau karena kejadian Pak Ibu, nenek-nenek, ya kalau ku taksir itu antara umurnya 67 sampai 70 tahun. Langsung karena Ustaz, biasa gitu lihat di televisi Ustaz, angkat-angkat ngapa memang. Dia bilang Ustaz mau tolong ambil kenang-kenangan. Selfie dulu guys. Ulala. Selfie tuh jadi angkat-angkat seandainya masih gadis nggak diharapkan. Satu, aku udah bodoh kan tadi. Karena kematian itu pun semakin dekat lampah dekat teh. Jadi apa mau yorok dibajiki? Insya Allah malam ini termasuk yang bajik perlu dibahas kami. Bagaimana caranya ilmu menuntun orang yang sakratul maut. Punah dilangir ki sederhana tapi ternyata penting punah dipikir-pikir ki. Kita lahir di dunia ini bukan santul lahir, jangan tuh dilasul lahir, tapi jai proses riwatun dari pangolo nyawaya.
Wattuna dipangaku nyawaya, riwattuna erok miri pasulu rilinoa, tapi dipalumpa di ceramahnya supaya tergileba. Bagaimana pada saat ada orang yang sakratul maut? Tidak mungkin dijelaskan semua. Koreta. Bagaimana caranya menuntun orang yang sakratul maut? Dijawab dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa. Kata Nabi, kalau ada orang yang sakratul maut, lakukanlah yang pertama, hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Anjir perintahan je Nabi ta. Natabam ilmu je. Jadi punanya mau tahu sakara, segera anaknya, suami atau ke istri ataupun siapa, hadapkan ibaji-baji ke posisi atau madana menghadap ke Baitullah. Yang ngasih ini sampai batuan lah. Apa yang mesti dihadapkan ke Baitullah? Sinampai dijelaskan sekede. Punale babi dihadapkan ke Baitullah, posisinya ya seperti pada saat arah kuburan. Arah kuburan, apa kamu kasar anak pun aja enggak sini. Wara. Ya, utara dengan selatan. Ya. Punaleba minjo posisinya sempurna, diangkat sedikit kepala, dihadapkan dipamiring sikede. Angkana senak bita yang kedua, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang sakratul maut itu, sama-sama lah anak-anaknya duduk di sampingnya membaca surah Yasin. Baca makin joy. Siapa dibaca surah Yasin? Minimal 1 kali mo. Mudah-mudahan lebat tongi dibaca surah Yasin. Ammo teretomi si gambaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pelan-pelanlah membaca Al-Quran surah Yasin di sampingnya. Kan ya tomi tutur malaikat kah? Ya tomi tueng. Bersamaan tomi malaikat kah datang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, malaikat itu datang bersama dengan rombongan malaikat yang lainnya, membawa kain kapan min nur, kata baji elok jemput nyawanya. Mompe pakutananya, berapa malaikat yang datang menjemput orang yang dicabut nyawanya? Nabi hanya menjelaskan sejauh mata memandang, saking banyak nantu riwayat tunna irok jalan nyawana almarhum. Baca maki Yasin wal Qur'an lazim. Innaka sampai seterusnya. Niat tandan tueng riwayat tunna baca atau surah Yasin, keperhati kami aja tomadang pasti ngaruki. Jo. Haji Rama ngantu atuna sekarang ngarut tomi. Diperhatikan jenjo. Tidak ada orang yang mau mati yang tidak menangis, termasuk kita. Punero ke pembuti, barang coba. Nero. Tante pa imang. Imalan. Tiap magi bata-batai. Kagampan dyan, puna chay kate dali ka. Nakiparibuko. Pasti orang yang sakarat menangis. Ngapa dyan ang ngaru tawa pada saat sakaratul maut? Rua jawabanna. Puna toba aja singkama contohna almarhum Haji Ramang. Maka tangisannya singkama lebat tangisan anak bita. Karena Irmantomi ammotere sigappa yang maha pencipta eromi angolo lampa di karang Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaika naturum mi malaika karisampinna tau eroka dicabut nyawana nanap bisi kangi Allah pari dengaji Allah takhafu tiaki malaki mate ka anu kebajikan erok dilampai proto baji dibisikkan pekaman dia wala tahzan jangan bersedih itu yang ngaruto karena ciri ngasih anak-anak apa dong waktu telah tiba kesempatan sudah berakhir
Pun tahu baji, ngaruk baji. Tapi pun tahu kata sambungnya pun tahu. Kata tomo. Nah jelas, kain karang Allah Ta'ala ayat na pun tahu kata sebut tadi toko di apa nakana. Rabbi akan karang Allah Ta'ala angah apaki. Laula akhartani ila ajalin qarib. Karena Allah Ta'ala tunda kematianku karena tunda kematianku. Nah karena Allah Ta'ala anggap memang ditunda. Nah karena tena apa kusia mate karena Allah Ta'ala tena pada cukup murka. Nah karena tena pada amal ibadahku. Karena Allah Ta'ala 1 kali 1 tahun saya turunkan malam Lailatul Qadar ke pemantang. Nah baik. Apa yang berbagai lagi? Nah karena Allah Ta'ala 1 kali 1 tahun saya turunkan malam Lailatul Qadar di penghujung Ramadan. Setiap Ramadan itu pasti turun. Kira komantang. Siapa yang membaca Al-Quran di malam itu, maka seperti pahalanya perbuatan orang yang membaca Al-Quran lebih daripada 1000 bulan. Itu namanya apa tuh disasakale. Anjay susah kata di kampung tasik kan tahu diri Makkah. Punna 10 malam terakhir pulki masjid. Punna kata di kampung 10 malam terakhir kira jemaahnya. Halo, kira jemaahnya. Nah karena apa kiainya di molka. Mau apa? Ya beda tuh. Dia makin kan biasa gitu lihat di televisi. 10 malam terakhir orang di tanah suci, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Full sampai di halaman. Kata tosen ada malam pertama full. Malam kelima malam ke-15 dan apakah masih kita full jenar so ya full jenar nggak memang full jenar memang. Nah kalau apa iman antum bisa amarah yang menangis memohon Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tunda kematian fi Allah, tunda kematian fi Allah, tunda kematian fi Allah. Pertanyaannya, adakah orang yang ditunda kematiannya, Pak? Apa pangkatnya? Nah, mesti ditunda kematian kita. Lan tarjul ayyamul lati madad. Tidak akan pernah bisa kita kembali seperti yang dulu. Sumpah aja senior, niat lagu Malaysia, gua pada YouTube, lagu na iklim, nyaman na lagu na. Ingat waktu dari Mangkos. Tapi menetes air mata tidak bisa makin seperti dulu. Waktu tanya di Mangkoso. Padahal baru-baru jadi sehari. Lantar jul ayyamul lati madad. Tidak akan pernah bisa kita kembali seperti yang dulu. Jadi apa lagi mau dipersiapkan? Baca surah Yasin sekali minimal. Ibu-ibu, ada jemaahku langsung bilang, Ustaz, waktu sakaratul maut orang tua aku, Ustaz, alhamdulillah sama aku bacakan surah Yasin 30 kali. Angka-angka ya Pak, tahu. Langsung bertanya, berapa jam membaca surah Yasin bisa tambah 30 kali? Dia bilang kurang lebih 10 menit, Ustaz. Angka-angka bagaimana caranya baca Yasin 10 menit? Langsung bilang, praktekin dulu baca surah Yasin 10 menit. Langsung nali tasbih pakamannya. Saya baca begini Ustaz. Yasin. Langsung kena sota. Baca sampai selesai. Lanjut jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebab dibaca surah Yasin takupluk ngasentomin to malaikat kan. Apalagi yang dibaca perintah Nabi. Lakinu mautakum, talkinkanlah orang tua tak yang sakratul maut. Bagaimana caranya ditalkin? Tuntunannya dibisikkan di telinga kanannya. La ilaha illallah. Bisa kita sama-sama? La ilaha. Sambung lagi rodo. Ulangi. La ilaha illallah. Dalam nama Allah
Ulangi deh semangat saya. Kita pun nanti semangat 5 menit berhenti ke rumah deh. Kan dodol rumah gitu. Deh. Ulangi dong. La ilaha illallah. Satu kali. La ilaha illallah. Berniatlah kita semua, ya Allah mudahkanlah hamba ini mengucapkan la ilaha illallah pada saat zakatul maut, ya Allah ya Rabbi. Kapun apa tuh nih jasa kada kan? Nama tu jago ni. Jago jadi tapi pun apa tuh nih? Muncul pertanyaan, mudahkah mengucapkan la ilaha illallah punah madang tawa? Ada yang bisa jawab? Jawab pakai ibu-ibu bagus satu langgar gini. Mudah tidak mengucapkan la ilaha illallah? Mudah. Hah? Biasa kincin tawate. Mudah. Jujur kiwai, jangan selalu munafik benar. Tak baik orang selalu munafik. Santai maki. Pasti kita itu bilang tidak. Dikira kayak itu mudah. Jadi bilang mudah, apalagi bilang mudah sekali. Karena pak kiri mata aku nanti pernah pengalaman kurang lebih 10 hari di rumah sakit, lebih 30 orang yang meninggal di depanku. Ya Allah. Hei, pace nanti doa kajai pun nanti nama. Ilaha illallah. Kenapa begitu susah mengucapkan la ilaha illallah? Karena iblis tidak akan pernah biarkan kita mati dalam keadaan seperti itu. Angapa? Angkana nak bita, makalah akhirul kalam la ilaha illallah dalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut, dalal jannah, pasti masuk surga. Tapi jangan harap iblis akan tinggal diam. Iblis akan berjuang. Kalau birole naisen pribatikan kate angkana narapi mi nyawata. Aki ini iblis karena siap-siap memang ya kakek erong ngalule nyawa. Hei, pakama iblis. Hei, para setan-setan. Angkana setan apa kebanda? Kita akan turun menghalangi lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Anti minakana dalam riwayat punna tawapai sakratul maut akan datang menggoda iblis yang menyerupai wajahnya seperti orang yang paling kita cintai. Nataben dalam marfaman jirama. Dia akan didatangi oleh orang yang telah meninggal dunia. Dia didatangi oleh orang yang telah meninggal dunia. Boleh jadi orang yang paling dicintai adalah ammakna. Niat itu. Napa cinikan iblis dalam bentuk wajah singkamai ammakna almarhum. Tersenyum sang ibu lalu angkana. Anakku. Lisenja anakku. Nakana pisengki amakku. Angkana mikodong anjo ammata. Yang menyerupai jo wajahnya. Anakku. Haus kita. Nakana haus ka amma angkana mi amma ka niat kuerangan ni je ne pero kasarea ni nakana kisare ka amma dia hausku tapi angkana yang jokolong iblis yang menyerupai wajahnya ibu kita dia berkata kusare ki ane je ne ka tapi satu syaratna apa je syaratna ucapkan angkana tena papa karek Allah subhanahu wa ta'ala. Huru-hara terjadi pada saat tentu sakarat taubat. Itulah pentingnya baca surah Yasin. Angkana miantu tau punna disarimantong hidayah karena Allah Ta'ala nisemi najapui. Ternyata engkau bukan mamaku. Engkau lah iblis yang menyerupai wajah ibuku. Iblis tidak tinggal diam. Masa ada kesempatan nyawa belum ditarik. Dia datang kembali di bagian kaki. Ini riwayat hadis semua. Dia datang di bagian kaki. Apa nakana? Anakku. Ini saja anak. Mungkin tadi wajahnya ibu. Sekarang wajahnya bapak almarhum. Angkana ini senjata, pisengki bapak, kata bapakku. Pertanyaannya sama, apakah kau haus? Betul saya haus. Sekarang saya bawakan air minum, tapi satu syaratnya. Apa je syaratnya bapak? Ucapkan bahwa tena apa karena Muhammad utusan karya Allah Ta'ala. Najapui mikalina angkana. Ternyata yang datang ini kembali di bagian kakiku adalah iblis yang menyerupai manggeku.
Itulah terjadi huru-hara detik-detik sebelum malaikat mencabutnya nyawa. Nanti tidak suka sekali. Makanya Nabi doa dalam Al-Quran, amalkan supaya pada saat huru-hara, pada saat sakaratul maut, kita diudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Ada doanya Nabi dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana wa ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan saya tanyakan guru tak almarhum. Saya bilang, "Puan, kenapa itu kuperhatikan setiap kali salat tidak pernah lepas itu doa Rabbana la tuzigh qulubana dengan Rabbana atina." Tersenyum guru tak lalu berkata, "Cari apa kemuliaannya itu ayat." Ternyata saya dapat kemuliaannya itu ayat adalah supaya kita dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mudah terombang-ambing oleh iblis pada saat sakratul maut. Baca makin jauh kata atau utama teta. Dapat ngasih mi budi? Halo. Dapat ngasih mi? Alhamdulillah, tidak mau kulai kada apa lah. Lanjut doa Nabi supaya dimudahkan pada saat zakratul maut. Apa dibaca? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ditambahkan wa taubatan qablal maut, ditambahkan wa rahmatan indal maut, ditambahkan wa maghfiratan ba'dal maut. Itu doa yang terucap dari mulutnya Nabi supaya kita semua dimudahkan detik-detik yang menentukan. Apa artinya salat berjamaah 20 tahun? Ternyata pada saat sakratul maut kita ikuti iblis waktu nanti. Dia menentukan. Ibarat pertandingan lari 1 kilo. Biar juara 1 kita lari tapi 10 meter kita jatuh tidak bisa lagi bergerak. Nah kalah makin tahu. Intinya akhir yang menentukan. Alhamdulillah. Ngapain tuh? Si Pak mau kapan sih? Ya? Halo? Saya dapat dicat dodok kan? Ngapain Pak? Sampai jangan kopi. Yang keempat, ilmu tambahan. Punaleba minjo ditalqin la ilaha illallah. Ini dia untuk kodenya bahwa dia sudah ucapkan. Insyaallah ini ada kodenya. Maka yang keempat, bacalah pada saat malaikat mencabut ruhnya. Apa tanda bahwa sudah dicabut ruhnya anjo atau eroka di eroka mate? Tandanya sederhana, ada pada kedua kakinya. Karena yang pertama kali meninggal, yang mati di antara anggota tubuh tak adalah bangkai karungan itu. Bangkai kan terus dingin. Pada sampai bangkai tak pernah. Pada sampai bangkai tak. Tak pernah dingin. Siapa tahu katanya kampas dengan. Bangkai kan itu pertama dingin. Tapi siapa tahu katanya baru aja dibalik kan. Dengarkan ilmunya baik-baik. Pun dingin mi bangkena antu tahu madana. Berarti malaikat sudah mencabut nyawanya. Apa mau dibacanya? Dibacakanlah ayatnya dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini tidak lama jadi waktu menentukan. Malaikat juga membisikkan setelah dibacakan ayat itu. Langsung tosekala malaikat jawab, malaikat rahmah. Ya ayyatuhat thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ayatnya ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, malaikat sambut setelah dibaca ya ayyuhat thayyibah. Tapi sebenarnya wain di sengah sejabaannya ku baca iya. Jadi sama isaloi kapan deh. Kedua kaki ini sudah mulai dingin, diistirahatkan sejenak di sini. Setelah dibacakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah dan malaikat juga membisikkan ya ayyuhat thayyibah, diistirahatkan sejenak. Lalu disambung kembali ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amu terek maki. Mu terek maki mai. Maki maki karenta. Mu terek maki mai. Dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang ridho ingin berjumpa dengan Allah. Dan Allah pun
menanti kedatanganmu, wahai hamba Allah yang beruntung. Baji nanti pakai Allah Ta'ala. Dibaca